Para aktivis Handala ditahan oleh militer Israel seusai kapal mereka dicegat di perairan internasional. Mereka kemudian dibawa ke Israel untuk diadili dan dideportasi. Para aktivis itu lantas melancarkan aksi mogok makan pada Senin 28 Juli 2025. Aksi mogok makan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penahanan mereka. Dikutip dari Arab News, setidaknya 5 dari 21 aktivis kapal Handala telah setuju untuk dideportasi. Kemudian sebanyak 14 relawan menolak untuk menandatangani surat deportasi dan berujung penahanan. Sedangkan 2 aktivis berkewarganegaraan Amerika Serikat Israel dibebaskan selesai diinterogasi. Kelompok Bantuan Hukum Adalah menyatakan sidang terhadap para aktivis itu telah digelar pada Senin sore di penjara Givon. Dalam sidang itu, para aktivis menyatakan bahwa mereka masih melakukan aksi mogok makan dengan alasan penahanan yang tidak sah. Meski begitu, pengadilan telah meneguhkan penahanan lanjutan terhadap 14 aktivis tersebut. Pemerintah Iran menyatakan siap memberi respons yang lebih keras terhadap Amerika Serikat dan Israel. Hal itu akan dilakukan jika kedua negara tersebut nekat melakukan serangan terhadap Iran. Peringatan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lewat cuitannya di X, Senin 28 Juli 2025. Dikutip dari Kompas.com, Araghchi menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut bakal menghancurkan program nuklir Iran. Dalam cuitannya, Araghchi menegaskan bahwa Teheran tak akan ragu untuk bereaksi dengan cara yang lebih tegas. Menurut Araghchi, solusi militer tak akan efektif jika terdapat kekhawatiran terkait kemungkinan penyimpangan program nuklir ke arah non-damai. Ditegaskan Menlu Iran itu, Teheran tidak membeli program nuklir, melainkan membangunnya dengan darah, keringat, dan air mata. Militer Israel IDF merilis rekaman yang diklaim menunjukkan anggota Hamas tengah menjarah truk bantuan di jalur Gaza. Rekaman video itu dibagikan lewat akun X IDF pada Selasa 29 Juli 2025. Disebutkan peristiwa itu terjadi pada Jumat 25 Juli 2025 lalu. Dikutip dari The Times of Israel, video itu memperlihatkan 2 orang yang menenteng senjata berdiri di atas truk yang mengangkut bantuan. Tampak pula kerumunan warga Palestina yang mengelilingi truk bantuan tersebut. Militer Israel mengklaim klip itu menunjukkan saat para pejuang Hamas menjarah bantuan kemanusiaan yang didistribusikan untuk warga Gaza. IDF menyebut Hamas mencoba mencegah bantuan itu agar tak diterima oleh warga sipil. Dalam pernyataannya, IDF mengatakan sebelumnya Hamas mengklaim bahwa orang-orang di video itu adalah personel keamanan Israel. Namun IDF membantahnya dan menegaskan bahwa orang-orang bersenjata itu justru para anggota Hamas. Lebih lanjut, IDF menyatakan bahwa rekaman itu merupakan bukti bahwa Hamas adalah hambatan utama dalam pengiriman bantuan kemanusiaan. Diungkap IDF, video itu diterbitkan seusai Hamas menyebarkan klaim bahwa Israel melakukan kampanye kelaparan di Gaza. Saya militan Hamas Brigade Al-Qassam merilis rekaman saat pejuangnya melakukan serangan jarak nol terhadap 2 pengangkut personel lapis baja Israel. Aksi itu dilakukan Al-Qassam di kawasan Abasan Al-Kabira Timur Han Yunis, Gaza Selatan. Diketahui serangan itu dilakukan Al-Qassam pada Sabtu 26 Juli 2025. Dikutip dari Palestine Chronicles, pejuang Al-Qassam menggunakan berbagai taktik dan menunjukkan kemampuan teknis canggih, termasuk penanaman alat peledak secara tepat dan tanpa terdeteksi. Terlihat seorang pejuang Al-Qassam mengendap-endap mendekati kendaraan militer Israel. Ia kemudian menjatuhkan peledak itu ke dalam pengangkut personel lapis baja IDF tersebut. Setelah ledakan terjadi, tampak ekskavator Israel berupaya mengubur puing-puing kendaraan militer yang masih membara. Lebih lanjut, media Israel mengonfirmasi bahwa terdapat 3 tentara yang tewas dalam insiden itu. Dilaporkan 2 tentara tewas saat sebuah peledak dipasang di kendaraan pengangkut personel lapis baja IDF. Sedangkan seorang perwira lainnya dilaporkan terluka dalam ledakan terpisah. Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa mendesak Hamas agar segera melucuti senjatanya
Selain itu, ia juga menyerukan agar militan Palestina tersebut menyerahkan kendali Gaza pada otoritas pemerintah. Diutarakan Mustafa pada Senin 28 Juli 2025, hal itu berguna untuk memulihkan keamanan di wilayah Gaza. Terlebih Gaza tengah dilanda perang yang berkelanjutan. Dikutip dari Kompas.com, Mustafa juga mendesak agar Israel menarik diri sepenuhnya dari jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Mustafa dalam konferensi PBB yang membahas solusi dua negara, Israel dan Palestina di New York. Mustafa juga menyerukan agar dunia internasional membantu menjamin berdirinya negara Palestina. Menurutnya, semua negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak saat ini juga. I'd like to thank the United Nations, represented by the President of the General Assembly and the Secretary General, and through them, all of the United Nations, for their relentless efforts to deliver on their sacred mandate, including the United Nations personnel on the ground who does so at the peril of their lives. Excellencies, this conference holds a promise, a pledge to the Palestinian people that the historical injustice that befell them must come to an end. What's happening in Gaza is its latest and most brutal manifestation, and we are all more than ever compelled to act. This conference is a message to the Palestinian people that the world supports us in the realization of our rights to life, liberty, dignity in our land, and of our right to our sovereign state. This conference is also a message to the Israeli people that there is a path to peace and regional integration. It will be achieved through our independence, not our destruction, through the realization of our rights, not their continued denial, that Palestinians are not condemned to perpetual occupation and exile, and Palestinians and Israelis are not doomed to be at eternal war, that there is another way, a better way, that leads to shared peace, shared security, and shared prosperity in our region. Not for one at the expense of the other, but for all. We hope they hear this message and grasp this historical opportunity. For very long, the idea was to leave the matter to the parties, relying solely on their goodwill. The result was entrenched. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.